Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, kita dilahirkan di dunia ini, pertama-tama tujuannya adalah supaya kita hidup. Dan hidup sepenuhnya tentu. Yang lain-lain itu adalah cara kita hidup. Tapi kita hidup dulu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya." Kita dilahirkan memang untuk bisa menghayati kehidupan ini sedalam-dalamnya, seintens mungkin, sebahagia mungkin. Bagaimana itu persoalan berikutnya. Kalau seperti ciptaan lain, seperti binatang misalnya, tidak repot kita hidupnya. Karena hanya masalah survival. Masalah bertahan hidup. Makan, mempunyai sarang, dan melanjutkan keturunan. Selesai. Tapi manusia tidak bisa begitu. Kalau hanya masalah survival, cari makan, mempunyai rumah, kemudian mempunyai keturunan, tidak cukup. Karena manusia bukan sekedar bergerak berdasarkan insting. Ada yang transenden dalam diri manusia itu, yaitu pikirannya, yaitu kesadarannya, yaitu rohnya. Transenden atas kehidupan yang bersifat jasmani dan materi. Maka kalau mau hidup sepenuhnya, juga harus hidup dalam optimalisasi semua potensi yang ada. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya psikologisnya, bukan dunia fana materialnya, tetapi juga yang transenden, yang rohani, yang ilahi bahkan. Rohani itu tidak berarti harus roh, itu bukan begitu. Rohani itu sesuatu yang memang melampaui yang jasmani. Contoh sederhananya, mencintai, itu rohani, bukan fisik. Mendengarkan, itu rohani, bukan fisik. Tidak ada fisik mendengarkan. Bentuknya seperti apa mendengarkan itu nggak ada. Memahami, berempati, mendukung, membesarkan hati, optimis, itu bersifat rohani, bukan material, bukan jasmani. Nah, itu juga dibutuhkan sebagai pribadi, sebagai manusia. Karena memang itu salah satu dari dimensi atau unsur manusiawi kita. Kalau itu kurang diperhatikan nggak bahagia, tidak akan bahagia apapun yang terjadi. Punya rumah besar, punya mobil bagus, punya pekerjaan baik, status yang tinggi, tapi kalau tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dicintai, tidak diterima, ya nggak akan bahagia. Bukan berarti bahwa punya rumah bagus, punya mobil mewah itu tidak bagus, bukan. Hanya tidak cukup. Karena manusia tidak hanya membutuhkan survive, tetapi hidup sepenuhnya. Hidup sebagai pribadi yang mencapai kepenuhan maksimal dari semua dimensinya. Ada yang jasmani, badannya sehat. Ada yang psikologis, pikirannya jernih, terbuka, tidak sempit. Dan ada yang rohani, yang berkaitan dengan cinta, kepercayaan, pengertian, penerimaan. Semuanya itu dibutuhkan, karena memang itu bagian dari manusia. Kalau kita tidak seimbang, kita tidak bahagia. Maka dibutuhkan keseimbangan. Dan yang paling penting bagaimana caranya kita bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya itu. Dan di situ dibutuhkan kesadaran dan refleksi. Maka benar apa yang dikatakan oleh filsuf, orang bijak terkenal, yang mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani. Nah, lalu kemudian soalnya kalau tidak reflektif,
tidak direfleksikan, ya hidup begitu saja berdasarkan insting. Nah, lalu apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain, yang lebih rendah? Maka kita perlu mencari jalan. Bagaimana kita bisa hidup sepenuhnya? Apa yang menghalangi kita untuk bisa hidup, untuk bisa hidup sepenuhnya? Yang menghalangi itu perlu disingkirkan. Salah satunya sebetulnya yang sering menghalangi bagaimana kita bisa menghayati hidup supaya hidup sepenuhnya adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dan semuanya itu sebetulnya adalah pikiran kita sendiri. Hidup ini diberikan kepada kita untuk disyukuri, untuk diterima, untuk dimengerti. Apa yang melewati jalan kehidupan kita, itu harus kita syukuri. Karena yang paling penting adalah hidup. Dan apa saja yang melintas dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita syukuri, itulah yang kemudian kita terima dan kemudian kita tanggapi secara positif. Tidak masalah apa yang melintas dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai kebebasan di dalam menanggapinya, di dalam meresponnya. Kita bisa merespon positif dengan tujuan supaya kita bisa bertumbuh, atau kita meresponnya negatif. Lalu kemudian kita menjadi khawatir, takut, dan cemas. Karena itu Tuhan Yesus sendiri selalu mengingatkan kepada kita, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada unsur iman di situ, kepercayaan, trust. Dan itu juga bagian dari hidup rohani manusia. Hidup rohani manusia ini menyangkut juga masalah trust, masalah percaya. Kalau kita tidak mempercayai orang lain, mempercayai Tuhan, waduh repot sekali hidup kita. Karena kita di jalanan lalu kita jadi pusing, ini orang ini bisa dipercaya atau tidak. Kalau bertransaksi dengan orang lain ini bisa dipercaya atau tidak. Wah, lama-lama kacau. Bahkan tidak bisa kita makan di restoran. Restorannya ini bisa dipercaya enggak? Bersih enggak di belakang? Wah, bisa kacau kita. Tetap harus ada bagian yang kita harus merelakan bahwa itu bukan ada di tangan kita untuk mengendalikannya. Tetap harus ada trust, harus ada iman. Maka penting sekali di dalam kehidupan ini mencoba melihat apa yang kira-kira sungguh menolong kita untuk bisa hidup sepenuhnya dan apa yang menghambat kita. Supaya seluruh potensi yang ada di dalam diri kita itu bertumbuh, berkembang. Bukan hanya satu bidang saja. Itu namanya hidup sepenuhnya. Dan sebetulnya dari segi jasmani, fisik kita mempunyai banyak sumber. Tapi dari segi rohani, iman kita juga punya sumber-sumber itu. Kitab suci, ajaran-ajaran orang kudus, semuanya itu bisa membantu kita. Maka kita perlu belajar dari mereka semua. Karena kita bukan hanya kita yang pernah menjalani. Sudah banyak orang yang pernah hidup di dunia ini. Dan macam-macam kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kita bisa hidup sepenuhnya. Apa saja yang melintas dalam kehidupan kita sikapi secara positif supaya kita bertumbuh. Supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kepenuhannya. Sekaligus kita juga menyadari bagaimana kita bisa hidup di dunia ini sepenuhnya, tetapi juga tidak berhenti. Ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih penuh dan utuh. Dan disitulah yang perlu juga kita perhitungkan dalam hidup kita ini. Sehingga hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian. Dan itu ada berdasarkan iman, bukan berdasarkan pemikiran. Disitulah kita perlu melihat seluruh kehidupan kita ini secara luas. Tidak hanya satu segi saja. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, menyambut setiap peristiwa dalam kehidupan ini dengan penuh syukur. Jangan muyek dengan satu sudut pemikiran yang sangat sempit.
kita kemudian tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup sepenuhnya. Padahal kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri ingin agar kita hidup dalam kepenuhannya, juga hidup selama-lamanya. Dan karena itu Tuhan datang untuk menyatakan kebangkitan hidup mulia bukan hanya di dunia ini, tetapi sesudahnya juga bersama Tuhan. Dan itulah kepenuhan hidup kita juga. Maka mari kita hidup sepenuhnya, menyambut setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita dengan antusiasme, dengan keterbukaan, dengan rasa syukur, supaya kita bisa terus bertumbuh dan mempunyai kasih yang makin besar kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai kita, Tuhan selalu menemani kita, dan Tuhan selalu membimbing dengan Roh Kudus-Nya sendiri, sehingga kita bisa tahu apa yang perlu untuk hidup kita sendiri, dan hidup yang penuh dengan rasa syukur, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Handle yourself with God, because you are loved. Tuhan memberkati.